Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayat talabah rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, memberikan kepada kita kesempatan yang begitu luas. Terlebih hari ini kita kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga bulan Ramadan yang kita lalui nanti ataupun yang sedang kita lalui mendatangkan pahala dan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa meraih keutamaan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita jalankan dengan penuh keimanan dan juga nantinya kita meraih pahala yang besar. Dan tidak pula lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang hari ini mungkin tertimpa sebuah kesusahan. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya. Yang hari ini mungkin tertimpa kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya. Yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan di kesempatan kali ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dan memberikan teladan untuk kita semuanya, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang mendapatkan keutamaan yang besar. Dan mudah-mudahan kita juga meraih itu semuanya. Dan juga salawat mudah-mudahan teriring dan terlimpah pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang melazimi dan berusaha untuk menjalankan dan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat talabah rahimakumullah. Hari ini kita sedang menjalankan puasa. Tentunya di dalam kita menjalankan puasa ataupun kita berada di bulan yang penuh ampunan, penuh dengan kemuliaan, tentunya kita juga mengharapkan dan menginginkan melaksanakan dan memaksimalkan amalan-amalan di dalamnya dengan penuh keutamaan. Maka di kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada antum semuanya untuk meraih pahala yang besar, untuk meraih keutamaan yang besar yang Allah titipkan dan Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya. Karena memang di bulan Ramadan ini mempunyai keutamaan yang besar. Karena keutamaan amal tentunya adalah memiliki pahala yang besar, sehingga para sahabat pun menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu amalin afdal, amalan apa yang paling utama, amalan apa yang mempunyai pahala yang besar. Karena memang amalan yang afdal tentunya memiliki pahala yang sangat besar. Dan semuanya saya katakan, tentunya kita menginginkan mempunyai dan memiliki dan mendapatkan pahala yang besar. Setiap kita melakukan sesuatu pasti mengharapkan pahala yang besar. Sebagaimana orang bekerja pun sama, menginginkan bayaran yang besar, gaji yang besar. Karena itulah memang sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap amal mesti dan pasti ada balasan yang Allah sediakan untuk kita semuanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban atas pertanyaan dari para sahabat tentang amal yang paling afdol. Ternyata jawaban Rasulullah SAW tidaklah satu poin, namun jawaban beliau justru banyak hal yang itu menjadi amalan-amalan yang mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana yang sering ataupun mungkin pernah antum buka tentang hadis Abu Dar yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang
amalan apa yang afdol? Rasul pernah menjawab bahwasanya amal yang paling afdol adalah al-iman wal jihad, iman dan jihad. Kemudian pernah juga sahabat menanyakan kepada beliau, ayu amalin afdol, amalan apa yang utama? Rasul juga pernah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Dan juga pernah Rasul ditanya juga oleh sahabat, ayu amalin afdol, ada juga ataupun Rasul pernah menjawab adalah birrul walidain. Dan juga pernah ditanya, ayu amalin afdol, al jihadu fi sabilillah. Ternyata amalan yang afdol itu bukan satu jenis. Amalan itu yang afdol itu bukan satu rupa, namun bermacam-macam dan bentuknya. Sehingga di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menjelaskan dan menampilkan dan menjelaskan kepada kita tentang pendapat amal apa yang paling afdol. Amal apa yang paling afdol? Beliau ataupun dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya ada 4 pendapat di kalangan para ulama tentang amalan afdol. Yang pertama adalah az-zuhud, yaitu zuhud terhadap dunia. Itu adalah amalan yang afdol, pendapat yang pertama. Zuhud tentunya adalah bukan perkara yang kecil dan bukan perkara yang begitu mudah dan gampang untuk kita lakukan. Maka sebagian ulama berpendapat zuhud adalah amalan yang paling afdol. Dan yang kedua, ada pendapat bahwasanya amalan yang paling afdol adalah amalan yang bermanfaat bagi orang lain ataupun manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah amalan yang paling afdol. Ini pendapat yang kedua. Dan kita pun tentunya memahami dan betul bahwasanya memang kalau orang bermanfaat kepada orang lain tentunya ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Dan pendapat yang ketiga, yaitu amalan yang afdol adalah amalan yang paling berat untuk jiwa. Amalan yang paling berat untuk jiwa. Semakin berat ya jiwa untuk melakukannya, kita melakukannya dalam amal soleh, maka itu menjadi amalan yang paling afdol. Sebagaimana mungkin contoh adalah jihad, itu adalah berat. Meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis, meninggalkan segala yang kita miliki untuk maju ke medan peperangan, yang di sana hanya ada dua pilihan, antara membunuh atau dibunuh. Tentunya menjadi amalan yang afdal. Dan pendapat yang keempat, dan ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh beliau, bahwasanya amal yang paling afdal adalah amalan yang sesuai tempat dan waktunya. Saya ulangi lagi, amalan yang tepat sesuai dan waktunya, ya, tempat dan waktunya. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikinnya. Ini menjelaskan kepada kita, tentunya kalau kaitannya dengan tempat dan waktu, maka kondisinya seperti apa kita hari ini dan bagaimana kita hari ini, ya, dan di mana kita berada hari ini. Kalau kita mendengar adzan, tentunya amal yang paling afdal adalah melaksanakan sholat. Kalau kita kedatangan tamu, tentunya amal yang paling afdal adalah menerima tamu atau melayani tamu. Kalau antum adalah seorang pelajar, amal yang paling afdal buat antum adalah belajar. Antum sebagai ustadz, maka amal yang paling afdal adalah mengajar santri-santrinya. Sehingga amal yang paling afdal itu dimiliki oleh setiap orang dan dimiliki setiap zaman, setiap waktu, tidak terbatas usia atau tempat tinggal kita semuanya. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk melakukan yang namanya amalan yang paling afdal. Hari ini kita mungkin hadiri ini kita di rumah, ya.
melakukan sesuatu di rumah. Tinggal pandai-pandainya kita memilih amalan yang itu bisa menjadi amalan yang paling afdol buat antum, ya, ataupun untuk kita semuanya. Tentunya kondisinya berbeda dengan yang ada di sini, ya, berbeda di sini. Sehingga pandai-pandailah antum untuk, ya, melakukan dan memilih amalan yang paling afdol yang kita lakukan, dan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Ayo tolabah rahimakumullah. Ini membuktikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk meraih pahala yang besar terbuka luas untuk kita semuanya. Terbuka luas untuk siapapun yang mau mendapatkan pahala yang besar. Terlebih hari ini antum, kita semuanya mungkin kebanyakan tinggal di rumah, tidak sebebas waktu-waktu yang lalu, ya. Maka amal yang paling afdol tentunya bisa antum pilih sendiri-sendiri. Perbanyaklah amal-amal kebaikan yang bisa antum lakukan, dan itu menjadi amalan yang paling afdol. Hari ini kita di bulan Ramadan, amalan yang paling afdol apa? Tentunya di sana banyak dan telah dijelaskan oleh para asatidz yang lain tentang amalan-amalan yang paling afdol. Saya hanya mengingatkan bahwasanya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak itu adalah diberikan kesempatan untuk kita semuanya. Tinggal di sini menunjukkan bahwasanya antum, kita semuanya, apakah muslim yang cerdas, ya, yang bisa memilih, yang bisa melakukan sesuatu tepat, ya, tepat, ya. Inilah fungsinya kita, dan fungsinya ilmu adalah bisa memilih amalan yang paling afdol yang bisa kita lakukan, walaupun kita melakukannya tidak sebagaimana biasa. Ayo tolabah rahimakumullah, ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mengingatkan kepada pribadi saya sendiri bahwasanya jangan pernah dan jangan meremehkan daripada amal yang sekecil apapun. Bisa saja amal yang kecil itu adalah menjadikan amal yang paling afdol yang kita lakukan saat itu. Yang bisa kita lakukan saat itu mungkin adalah amal yang paling afdol yang bisa menghantarkan antum kepada pahala-pahala yang besar. Kalau hari ini antum di rumah, ya, karena mungkin ada wabah, mungkin kalau tak ada keperluan mungkin lebih baik adalah tinggal di rumah dengan melaksanakan segala aktivitas yang bisa dilaksanakan dari rumah. Mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan pemacu untuk kita semuanya, dan sekaligus membuktikan, ya, kadar keimanan kita masing-masing. Mungkin dulu di pesantren ataupun kemarin di pesantren bisa sholat berjamaah 5 waktu karena mungkin ada aturan, ada iqab bagi siapa yang melanggarnya. Hari ini tinggal antum, ya, dan keimanan antumlah yang bisa mengontrol diri antum masing-masing. Semoga antum semuanya di dalam melaksanakan Ramadan ini juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita juga kelak akan dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan hari ini, dan setidaknya adalah memberikan gambaran bahwasanya kita berada di manapun ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya amal yang paling afdol di dalam kitab Madarij Salikin itu ada empat pendapat. Yang pertama adalah az-zuhud, zuhud terhadap dunia. Yang kedua adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain, dan yang ketiga adalah yang semakin berat dilakukan oleh jiwa, ya. Semakin berat maka semakin mempunyai pahala yang besar. Dan yang keempat yang dirujikan oleh Ibnu Qayyim adalah sesuai dengan tempat dan waktu kita berada di mana, maka kita bisa melakukan apa. Itulah di antara amal yang afdol. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Semoga kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ataupun besok kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Demikian, banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang tidak tepat ataupun kurang tepat, atau bahasa yang kurang dipahami. Inilah kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.